warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Kali ini kita akan mempraktekkan. Ya, ini pengumpulan tugas saya di semester 1, yaitu dari tabel student ini student teacher. Terus juga ada inventory. Juga di sebelah kanan ada peminjaman, pengembalian dan juga laporan. Nah, di sini saya bikin dalam satu video. Nah, di sini dibuatnya langsung di HP ya. Di HP-nya itu menggunakan Termux. Di sini ada Termux. Nah, ini dia Termux yang saya gunakan. Dan di sini saya tidak memakai Laragon. Hebatnya ya. Hebatnya nggak pakai Laragon. Saya pakai langsung komposernya juga langsung scroll, ambil dari komposer.net langsung. Nah, di sini kenapa saya pakai HP? Ya, terdesak ya. Lihatin saja. Di sini terlihat Laravel 12 dengan HP red jalan. Di sini kita menuju ke bagian student. Nah, di bagian student ini ada data yang sudah saya ada ya. Sini tuh. Ada ya, walaupun kecil, maaf ya. Nah, di sini kita akan add student. Ketika nambahkan, kita namain namanya siapa gitu dan itunya mana. Jadi kita tambahkan sini. Terus bagiannya halo, terus ini ada Jakarta dan sini tanggal ya, tanggal lahirnya itu kita kasih tanggal ini misalkan ya, nomor HP sini dan juga alamat Senggang Damai. Ketika submit, dia akan redirect lagi ke arah student ya. Nah, jadi kita dapatkan dua data. Di sini ada nama lengkap halo dan juga NSN ini, Jakarta ini, edit ini juga. Nah, ini juga bisa diedit. Misalkan ya, sini kita bisa edit. Misalkan di alamat kita edit jadi Batu Hulung misalkan ya. Di Batu Hulung misalkan Batu Hulung. Ketika udah bikin gini, misalkan kita ganti jadi Jakarta gitu kan ya, kita submit maka akan teredit. Lihat di sini alamat berubah jadi Batu Hulung, di sini juga jadi Jakarta dan juga yang lainnya. Jika mau hapus, kita tinggal delete dan hapus. Nah, saya di sini memakai Buma CSS Framework sebagai framework untuk project Laravel kali ini. Dan di sini memang warnanya sangat-sangat friendly ya. Dan saya record dengan HP lain ya, mohon maaf karena saya nggak terlalu bisa untuk screen recorder. Jadi kita lanjut ke teacher. Oh iya, di sini juga saya memakai resource ya. Itunya nggak pakai postget karena untuk efisiensi kita pakai resource. Nah, teacher kita tambahin misalkan di sini NIP-nya kita kasih segini misalkan ya. Nama lengkapnya ini ya. Sekolah, nomor HP-nya misalkan apa gitu ya, kita asal aja. Dan jika datanya sudah dapat semua, alamatnya jangan lupa isi misalkan jalan baru. Nah, ketika jalan baru dari ini kita submit, maka otomatis akan tersimpan datanya. Di sini nama nama lengkap ini, NIP-nya segini sekian, pendidikan terakhir S3, bidang sekolah dan itu juga bisa diedit. Contoh misalkan editnya di sini misalkan ini kita kasih jadi ini Pratiwi misalkan Pratiwi, ini kita turunin ya dan akan kita edit. Ketika diedit, nah di sini undefined variable student ini kenapa bisa error gini, maka kita harus selesaikan. Ini harus bukan student tapi teacher. Kita ke akun-nya. Di bagian akun kita pilih file yang akan kita pakai. Misalkan di sini ada. Nah, di sini foldernya itu Meder. Kita buka dan oke. Tunggu sampai selesai ya. Oh ya, jika durasi ini kepanjangan, emang kepanjangan karena semua tugas saya masukkan dalam satu.
Di sini kita masuk ke app, masuk ke app ya, salah ke app ke arah teacher controller. Di bagian teacher controller itu saya salah, harusnya itu ke teacher, mungkin karena waktunya ya mepet, jadi saya nggak sengaja nih masukin ke teacher. Harusnya itu student di student, teacher di teacher gitu kan, dan saya kebalik. Maka sembari nunggu, saya akan menampilkan yang lain ya. Kalau tadi editnya harus diperbaiki lagi salahnya, tapi kita akan coba perbaiki dulu, karena untuk pengetahuan kita ya sebagai orang developer harus memahami apa yang kesalahan dilakukan, selain kita hanya vibes coding ataupun hanya ke AI. Sini kita tunggu, dan sini ada controllers, kita pencet controllers. Nah di sini saya kode editornya memakai Acode dan database-nya SQLite biar nggak ribet. Saya MySQL kalau dijalanin di Termux itu kan pakai MariaDB, dan MariaDB-nya juga bikin ininya lumayan ya, lumayan gitu. Mending pakai SQLite, kita bikin file kosongan, misalkan database.sqlite, maka ntar ketika migrate otomatis akan dimasukkan. Nah di sini kita masuk ke teacher controller, tunggu sampai kebuka loading. Nah di sini kita akan coba perbaiki ya. Nah teacher titik create, tapi ini sini yang salah adalah di bagian update. Saya di teacher begini ya. Ketika ada teacher biasa kita sesuai di atas. Nah, kita save di sini, save karena sini gak ada auto save, kita save manual. Oke, kita coba lagi. Bismillah ya. Dan berhasil kita mengupdate dengan Bu Rini jadi Bu Rini Pratiwi. Ini kan terakhirnya jadi S2 bidang prasekolah, kontaknya ini nomornya dan juga alamat ini. Dan kita juga bisa delete. Tadi kita delete ya, berhasil ya datanya. Dan mohon maaf saya nggak bisa implementasi data tables di sini ya, karena lingkungan yang tidak memadai ya. Kita lihat bagaimana saya maksain pakai HP gitu, jadi kita nggak pakai data tables. Mohon maaf. Nah di sini di inventory saya udah ada data di sini ya, laptop, dan ini gambarnya ini masih pakai URL. Jadi ketika edit kita harus pakai URL, itu juga dengan pakai URL. Oke, inventory jangan ini deh, karena kita akan lanjut ke peminjaman. Ini yang paling krusial. Kita ke bagian peminjaman. Oke, jadi di bagian navbar saya ini di layoutnya, ketika mobile maka munculkan ikonnya aja guys, tulisannya. Ketika besar ataupun bagian PC ukurannya atau laptop, maka muncul tulisannya. Nah di sini ada from borrow tuh minjem ya, meminjam sini. Misalkan kita tadi ada saya lihat dulu ya, student 12345. Ketika kita periksa ya, misalkan siswa, berarti NISN kan, ini kita masukin 12345. Ketika 12345 kita cek, akan periksa ada gak? Nah ada, ternyata namanya adalah Andi KRM, jurusan PPLG, NISN 12345. Dan ini juga berlaku untuk barang tadi 0202. Iya, ini tanggal lahir saya 0202. Dan kita cek barang. Ketika setelah dicek barang, temukan laptop dan ada stoknya Bu. Iya, saya nambahin stok karena kalau kita minjam pasti sisa berapa nih, ada kuantitasnya gitu, ada jumlahnya ya. Oke, kita ngawur aja di sini, waktu pinjamnya berapa, kembalinya berapa, misalkan 2 menit kemudian, ataupun kita ke 1646. Nah keterangannya minjem dulu submit. Ketika disubmit maka peminjaman akan berhasil. Walaupun di sini nggak ada ininya ya, harusnya ada, saya maaf
gak ada itunya, suksesnya alertnya. Tapi ketika kita ada di ini, ada ya, di sini ada statusnya 1, harusnya ada kembali dan itu apa, jadi kita belum dinotasikan. Di sini 1345 ID-nya, kita akan kembalikan. Jika kembalikan maka jadi 0. Lihat, nah jadi 0 ya. Oke. Nah, datanya akan tersimpan dalam laporan. Di sini saya pakai report ya, laporan tuh muat data. Ini keren banget sih di sini. Nah, di sini ada 5 ya, tadi sesuai tadi jumlahnya ya kan. Kita untuk jumlah 5, ada grafiknya juga Bu, keren kan? Ya keren dong, nikah gitu kan ya, bikinnya juga di HP lagi, keren juga kan, karena nggak semua bikin Laravel 12 di HP, nggak ada ceritanya gitu. Nah di sini ada data tables, alhamdulillahnya data tablesnya ada di sini. ID pinjamnya yang tadi minjem, misalkan kita ke Excel, maka ada download sih. Alhamdulillah ya Bu Delika, Bu Padidin, dari segala guru-guru saya, orang tua saya, adik saya yang tercinta, kakak-kakak saya. Alhamdulillah saya bisa bikin aplikasi gini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan di sini ada status-statusnya, ada dikembalikan 3, masih digunakan, itu harusnya ada karena yang 5 harusnya masih gunakan, terus 2 ya. Ini ntar kita perbaiki lagi, dan setidaknya tugas saya selesai di semester 1 ini. Mohon maaf jika saya terlambat, dan sebenarnya yang punya saya ada di teman saya, tapi karena ada suatu halangan jadi tugas tidak dapat di record seperti sekarang. Di tanggal berapa ini? Iya, tanggal Kamis ya, 18 Desember nih. Kalian lihat, Kamis 18 Desember. Iya itu dia, Kamis 18 Desember pukul 4:30. Sebenarnya mau tadi malam Bu 2:30, karena saya begadang juga, tapi udah terlanjur lah. Alhamdulillah kita nongol semua, bisa Excel, bisa PDF, bisa di print. Alhamdulillah. Oke, untuk penutup, terima kasih telah mengajari saya, ngajari baik itu kedisiplinan, hal-hal teknis. Mudah-mudahan semester 2 saya bisa all in semua. Mudah-mudahan all in semua, insya Allah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.